Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Inanat Yunis Lubis. Saya Hemalia Putri. Jadi kita di sini akan mewawancara account service dari salah satu agensi di Jakarta ini. Jadi stay tune video kita dan dengarkan apa saja yang disampaikan oleh dia. Ya. Stay tune. Halo Kak. Halo. Aku mau tanya-tanya tentang pekerjaan sehari-hari kakaknya. Boleh. Boleh dikenalin dulu dari nama kakaknya sendiri sama agensinya dan posisinya kakak. Oke, halo, aku Baby. Aku sekarang kerja di Artek Advertising. Sekarang posisi aku senior account executive. Apa dan klien apa sih yang udah pernah kakak tangani selama jadi orang agensi atau gimana? Aku tuh megang sekarang brand yang lagi aku handle, Le Mineral. Le Mineral aku pegang, terus aku kebanyakan megang Mayora, Kopi Cola Kide, Kopi Cola 78. Terus pernah megang obat juga, Stimuno, Herbako. Semuanya kan gue sebutin, apa cukup itu aja lah ya. Itu aja lah ya. Dari kakak nih, gimana sih pengalaman yang udah dijalanin dari pengalaman-pengalaman tadi mempengaruhi keterampilan sama pemahaman kakak nggak tentang profesi account eksekutif ini? Banget. Apalagi gue dulu di angkatan gue pernah ada satu kuliah account handling. Itu tuh ngajarin kita gimana caranya jadi account eksekutif, dan ternyata itu berpengaruh banget dari cara penampilan gue, pemikiran gue, karena kan nanti tugas kita kan nangkap brief ya. Kalau kita agak nggak ngerti ngangong-ngangong, masalah banget buat internal gue. Perannya seorang account eksekutif di periklanan itu kayak gimana? Peran account eksekutif itu gue bahasanya kayak menjembatani antara account internal gue, kreatif gue dengan brand yang gue handle. Which mean biasanya kita nyebutnya klien. Ya kayak tadi misalnya klien akan ngasih brief, gue harus tahu dulu apa inti briefnya. Karena gue nggak mau jadi account eksekutif yang kayak cuma messenger doang gitu loh. Karena kan gue harus nge-brief kreatif gue kan. Apa yang gue brief ya gue harus mengerti gitu loh. Itu misalnya hal basicnya sih account eksekutif itu kayak gitu sih contohnya. Tugas dan tanggung jawab seorang account eksekutif di periklanan itu gimana? Banyak banget. Kayak misalnya gue sebutin contoh campaign, gue harus tahu campaign gue maintenance gue kayak apa, dari brief awal kliennya apa, objektifnya apa, sampai selesainya tuh sesuai nggak apa yang diberi sama klien. Terus internal gue gimana, gue harus ngejaga mood kreatif gue. Kan kita nggak bisa ya, maksudnya kita sebagai anak agensi tuh kita juga harus tahu situasi nih. Misalnya agensi gue kreatif gue lagi nggak mood, nggak mungkin dong gue tiba-tiba nge-brief gitu. Kayak kita mau brief ya nggak bisa, lo harus lihat sikonnya dulu, kreatif gue lagi mood apa enggak, kreatif gue ngerti apa enggak. Terus apa lagi ya, perduitan juga gue handle, kayak misalnya klien gue udah bayar apa belum, terus sesuai nggak budget red card dari agensi yang gue kasih ke klien oke apa enggak. Nah kita di Rilan tuh, itu kan juga harus pintar-pintar cara narik kliennya, cara klien mau bayar segala macem. Terus gue juga biasanya tugas gue juga menghubungin vendor tuh kayak orang ketiganya. Misalnya di agensi gue nggak punya tim DI itu yang buat gambar-gambar. Nah gue harus nyari tuh vendor itu. Kalau yang kurang-kurang berarti account juga bantu nyari. Sebenarnya itu tugasnya produser, cuman karena gue Artek itu, kalau nanti lu boleh cari ya, Artek itu kan agensi lokal ya. Jadi tuh di lokal tuh beda lah sama Multi. Kalau Multi tuh udah terstruktur deh, divisinya ini. Kalau di lokal ya kita bantu cari, saling bantu. Keterampilan apa yang paling penting? Komunikasi. Sering-sering update banget sih. Kayak misalnya gue kan ATL ya. Gue harus ngeliat TV, iklan-iklan di TV itu yang update apa. Misalnya gue nggak mau ketinggalan nih, di sini iklan TV sekarang pakai treatmentnya kayak gini, atau nggak brand ini pakai artis ini, gitu tuh gue harus tahu tuh. Gue nggak boleh ketinggalan berita banget deh, itu tuh. Mau tolong jelasin gimana caranya kakak gunain keterampilan itu sebagai account eksekutif? Alhamdulillah gue di Artek tuh kerja sebenarnya udah hampir 6 tahun atau 7 tahun lah gue lupa. Alhamdulillah tuh nggak ada komplain, boleh pede dikit lah ya. Maksudnya orang-orang nggak ada komplain ke gue, berarti kan ini kayak oke, berarti gue menjalankan tugas gue dengan baik dan benar. Gue berkomunikasi dengan internal gue dengan baik, berkomunikasi dengan klien-klien yang gue handle juga baik gitu. Kalau misalnya tadi gue bilang komunikasi gue jelek, ya
di luar sana tuh pekerjaan tuh sulit banget ya. Misalnya klien gue pasti akan ngomong ke account director gue kayak, gue mau ganti accountnya dong, accountnya nggak ngerti brief gue. Itu sering banget terjadi. Jadi bisa ganti gitu ya? Maksudnya Bisa, kalau klien yang bisa. Misalnya klien yang nggak suka, ada salah satu case-nya, tim sebelah gue di agensi gue, dia megang salah satu brand. Terus tiba-tiba kliennya curhat ke gue, Beb, gue nggak ngerti nih sama tim yang ini gitu, lu bisa handle nggak? Sampai kliennya direct langsung ke gue. Itu tuh sering banget kayak gitu, dan bisa terjadi. Maksudnya nggak sering ya, maksudnya bisa terjadi. Bisa kayak terjadi. gitu. Bisa. Ada contoh situasi nggak sih Kak, atau masalah yang mungkin dihadapi sama seorang account eksekutif? Deadline itu masalah account. Kayak case-nya kemarin itu gue sama brand gue mau branding untuk Ramadan. Dia branding di OH, brandingan OH tuh kayak brandingan di luar, kayak billboard, bus, MRT, kayak KRL segala macem. Itu deadline-nya yang gila, gue hancur-hancuran. Karena ganti brief. Sedangkan deadline gue sebenarnya harusnya besok tayang. Itu udah ganti brief. Wah, itu gue harus hubungin vendor gue harus hubungin kreatif gue. Sampai waktu itu juga pernah nginep di kantor. Karena gue harus mastiin, account tuh harus mastiin materi gue udah bener apa belum. Final check tuh di account. Kita nggak asal percaya misalnya kreatif kirim ke gue terus gue langsung kirim ke klien tuh enggak. Account harus ngecekin lagi. Terus ada juga case-nya kayak misalnya materi billboard udah jadi, itu ada namanya proofprint. Proofprint itu kita harus ngecek ini layoutnya udah sesuai belum, gambarnya udah sesuai apa belum. Itu biasanya tuh orang billboardnya ngeprintin, bawa ke kantor, kita ngecek bareng-bareng sama kreatif. Itu aja kadang masih suka ada yang salah. Contohnya kayak misalnya tulisannya sehat, harusnya pakai titik, ini gue pakai koma. Sedangkan itu udah tayang. Itu gue akan terus mikir, gila ini udah tayang, ganti billboard berapa ratus juta. Itu tuh kita harus mikir tuh gimana tuh solusinya. Dan akhirnya gue solusinya misalnya gue nelfon ke vendor gue kayak, ini ada revisual nggak? Revisual tuh pergantian materi tapi gratis, gue bisa masuk ke jatah itu nggak? Jadi kita nggak dikenain costnya gitu. Nah itu tuh kan tuh harus pinter, cepet gitu. Kalau dari segi komunikasi ke timnya Kakak gimana? Awal gue pas fresh graduate itu gue kerja di agensi digital, itu gue kayak kaget banget sih. Pertama gue kerja di agensi digital dan sekarang gue di ATL, itu jomplang banget. Digital kan anak-anaknya kalau zaman sekarang kan bilangnya Gen Z ya. Sedangkan atasan gue pada saat itu udah kayak senior banget. Gue bingung tuh, gue sampai nangis, sampai segala macam. Tapi gue akhirnya belajar kayak, oh lo harus ngomongnya tuh di bawah santai aja. Salah satu yang gue tangkap sebelum gue ngomong ke kreatif gue harus ngerti. Ya kadang kreatif juga ibaratnya lagi ngehe segala macam, itu ya gue fine aja. Misalnya lo lagi ngehe, ya gue juga bisa ngehe balik gitu. Maksudnya kita kan sama-sama setim ya, kita harus kerja yang baik gitu. Ngevaluasi atau nilai seberapa baiknya calon narasumbernya dalam berkomunikasi itu gimana? Biasanya kita ngeliat awal kenalan itu kita ngeliat dari briefnya. Misalnya dia briefnya proper, dia ngerti apa yang di brief, gue udah tahu, oh nih klien gue pintar nih. Tapi misalnya dia briefnya kurang, oh berarti kita harus sama-sama belajar nih. Gue harus ngasih tahu misalnya klien gue kekurangannya apa. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, misalnya gue agak nggak ngerti brief klien, gue akan telepon lagi. Mbak, tadi aku agak kurang paham, maksudnya gini bukan. Jadi penyampaian kita nggak plok-plok kayak, baru bego deh, nggak gitu dong. Maksudnya kita juga harus ngebelokinnya enak nih kayak, Mbak, menurut aku yang kamu brief kayak gini bukan sih Mbak, sorry ya Mbak kalau salah, boleh dikoreksi. Ya gitu lah, kan tuh pinter-pinter gimana ya? Melesetin omongan kemana-mana gitu ya. Betul. Gimana biasanya kalau klien itu ngelola waktu proyeknya mereka? Kalau teori kan mudah ya, tapi realitanya tidak. Yang kayak tadi gue bilang Ramadan aja harus minggu tayang, itu ganti brief ya, sama-sama ngebantu sih. Maksudnya sama-sama ngebantuin klien kayak, Mbak kalau misalnya datanya segini, gue cuma bisanya ngasih materinya segini, sisanya gimana nih? Harus komunikasiin lagi ke klien, karena klien bisa aja ngasih timeline gue tapi realitinya hancur lebur. Karena di dalam klien pun masih ada revisi. Walaupun sebenarnya klien pasti udah gak akan ngasih timeline ke kita. Dan dari timeline besarnya itu yang kita harus jagain. Nah itu tuh tugas account. Harus jagain timeline kreatif gue, harus ngajin timeline vendor gue, klien gue, art gue, segala macam itu ada. Pengalaman kakak waktu mimpin tim atau kolaborasi dari tim lain itu gimana? Seru banget, pala banyak banget nih. Nah itu
gue kayak aduh, apalagi waktu itu kan di agensi gue senior semua ya. Gue harus diem dulu, gue harus ngedengerin dulu nih orangnya kayak gimana, nih orangnya gimana gitu. Kadang ribut tuh pasti, tapi ya kita profesional aja. Di saat itu ribut, ya di luar kita fine-fine aja. Saran gue akan tuh harus pinter-pinter baca situasi, sopan santun, walaupun kayak senioritas tuh ya bukan senioritas, gimana ya, karena gue butuh dia, kan butuh ini. Kalau misalnya gue tengil apa segala macam, ya orang-orang kan malas sama gue. Terus caranya kakak buat motivasi tim-tim buat nyampe tujuannya dengan tepat itu gimana? Bercandain aja sih, kayak yuk bisa yuk ntar naik gaji yuk gitu. Gue tuh tipikal yang kayak ya reality aja, kayak kita udah karyawan deh, mau apa sih lo gitu. Walaupun ya harusnya kan kayak yuk semangat itu pasti. Gue kayak yuk kita bisa yuk. Tapi kan ada kalanya kita jenuh ya. Ya udah bawa santai aja, terus ya kita ngopi deh. Peran sama lingkungan kerja kakak di agensi periklanan itu sendiri gimana? Alhamdulillah gue betah banget di kantor karena kekeluarganya banget sih. Walaupun di luar sana memang kalau kantor keluarga lu cabut deh gitu kan. Kalau di luar sana kan agensi kayak pulang malam apa segala macam. Di kantor gue enggak gitu. Tapi mungkin ada beberapa tim yang gue nggak serak karena kerjaannya bertolak belakang sama gue. Misalnya kayak gue udah nge-brief berkali-kali tapi lu nggak bisa, gue akan review internal kayak lu ada apa sama gue, kalau misalnya mau nggak serak sama gue, apa kita mau rolling tim, lu mau ganti ke siapa. Nah itu biasanya gue kayak gitu. Karena kan kalau kita kerja sama orang yang nggak suka sama kita susah ya. Iya benar. Susah banget itu. Tapi alhamdulillah di tempat gue support banget sih. Apalagi kayak agensi gue ini yang tadi gue bilang gue bisa bulu tangkis. Nah itu kantor gue tuh yang nyediain, ayo karyawannya butuh apa, olahraga apa. Apa aja sih job desk seorang account eksekutif ini di tempat kerja kakak? Pertama gue harus nyari brand. Gue harus nyari brand untuk masuk agensi gue karena gue dikejar target billing. Per account tuh punya billingnya, misalnya billing gue targetnya 1 juta misalnya. Target gue 1 juta, tapi brand yang gue handle cuma baru mengeluarkan uang 100.000. Dalam setahun ini gimana caranya gue untuk mengumpulkan 1 juta ini? Berarti kan gue harus narik-narik brand-brand lain untuk masuk agensi gue. Gue perkenalkan diri gue bilang, ya gue kenalin agensi gue lah. Ini agensi saya bisa kayak gini pak, bla 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 bla. Itu salah satunya gue nyari brand. Terus gue orang pertama yang nerima brief pasti itu harus review ke internal gue, ngasih tahu segala macam. Terus gue harus punya hubungan baik ke vendor-vendor, itu gue harus ngejagain juga. Terus ke klien juga segala macam. Peruangan juga account yang handle, kayak misalnya klien lu belum bayar tapi itu udah setahun yang lalu, wah itu ada konsekuensi gaji gue dong yang dipotong. Gak mau dong gue kayak gitu. Berarti gue harus lebih kesananya. Yes, gue harus ada timeline nih. Pekerjaan udah selesai, gue tagih selama 3 bulan lu belum bayar gue, berarti gue harus perpanjang lagi nih, yang kayak gitu. Cara penanganan kakak sebagai account eksekutif ke klien itu gimana? Sebagai LO-nya mereka itu ke mereka ini gimana? Gue berusaha untuk bersifat friendly sih. Kebanyakan orang malah menjauhi klien kayak udah nggak usah follow IG-nya. Ya itu gue nggak bisa. Gue harus kayak follow IG mereka. Gue harus tahu ketertarikan mereka di dunia nyata itu seperti apa. Misalnya kayak ternyata hobi lu sama kayak gue. Jadi kan bisa jadi luar kerjaan gue bisa dong bahas hobi segala macam. Kalau klien percaya sama gue, kayak alhamdulillah gue megang salah satu brand sampai 7 tahun karena kliennya keras sama gue. Jadi kita nggak bikin kliennya kayak yaudahlah sama ini aja, gue mau sama orang baru. Yaudahlah sama baby aja, baby udah paham. Kakak nih ngerancang plannya sebagai posisi kakak account eksekutif nih, gimana ngerancang plan-plannya? Oh, ngerancang plan gue ada yang namanya content plan. Jadi gue misalnya kayak gue udah brief ini, gue liat timeline-nya, gue akan bikin tuh deck ke gue. Gue berarti nggak boleh melebihi dari bulan ini. Kalau bulan ini gue akan ada plan lain-lain tuh. Aku tuh pasti kemana dengan laptop, karena kita nge-deck. Habis ini bulan ini apa tugas gue, bulan depan gue apa nih, misalnya dari bulan depan gue brand gue kayaknya nggak ada apa-apa deh, itu lagi gue nyari brand untuk masuk billing ke kantor gue. Itu akan berpengaruh dengan bonus gue. Kalau misalnya billing gue achieve, gue menerima bonus dong. Kalau misalnya billing gue achieve, ya baik, gue nggak menerima bonus. Gimana caranya kakak buat ngatur dan mastiin semua materi yang dibutuhin sama klien itu nyampe ke tim kakak sendiri? Gue bikin list Google Slide atau Google Sheet itu, jadi gue share ke kreatif juga. Gue bilang kalau lo udah selesai, lo checklistin. Walaupun final checknya di account, tapi gue butuh bantuan kreatif gue. Gue share decknya ya. Lo cek ya satu-satu mana yang belum.
setiap pagi tuh pasti gue buka laptop, gue lihat list gue kayak ini belum nih, ini belum nih, ini belum nih. Dan di kantor gue ada namanya divisi traffic itu yang buat kayak sebelum gue ngomong kreatif, gue ngomong ke traffic gue, karena traffic gue yang akan ngecek jadwal kreatif gue hari ini ada ini nih, nggak bisa nih Beb ngerjainnya. Nah, misalnya dari klien gue, Mbak hari ini udah belum di share gitu, udah bisa belum di share, gue akan ngomong dulu ke traffic, Mas ini gimana tim kreatif gue ready nggak hari ini, nggak bisa Beb besok, gue ngomong lagi ke klien. Pinter-pinter, gue sorry banget Mbak, ternyata masih di develop, masih ada revisi dari headnya, bla bla bla. Gimana sih seorang account executive itu memastikan bahwa proses billingnya itu berjalan dengan tepat? Di kantor gue tiap 3 bulan kita ada WIP. Jadi kayak kita meeting weekly in progress, sebenarnya weekly ya, tapi kita tiap 3 bulan. Misalnya kita kasih tahu ke CEO, brand gue billingnya kurang, misalnya bulan ini kita baru segini nih achieve persenannya, nextnya kita akan ada kegiatan-kegiatan ini, tapi misalnya kayak tadi gue bilang, tapi ternyata next month gue nggak ada, gue mau cari brand lain gitu. Gue harus ngeliatin tiap bulan pemasukan gue berapa, kalau misalnya pemasukan gue kurang, ya gue harus nyari brand lain lagi. Ya walaupun nyari brand susah ya Mbak, susah banget. Gue kayak pernah juga nggak achieve, ya mau gimana, gue udah berusaha gitu. Berarti kalau nyari brand gitu ikut pitching gitu Yes, atau gimana? ikut pitching. Nah itu gunanya punya banyak teman. Gue akan buka LinkedIn, gue akan follow perusahaan-perusahaan, brand-brand segala macam. Misalnya kayak ada event-event brand-brand kecantikan atau brand-brand apa, gue akan datang, gue akan kasih kartu nama gue kayak, Hai Mbak, di sini ada brand marketingnya nggak gitu. Gue akan door to door. Boleh minta nomor teleponnya, kami dari agensi gini segala macam gitu, atau dari teman ke teman, kayak teman gue kayak lu ada brand apa mau dong gue gitu. Kalau misalkan yang kayak tadi dari teman itu berarti teman agensi lain atau gimana? Teman agensi lain misalnya lo ada brand apa sih, lo lagi pitching apa, gue korek aja gitu. Lo lagi pitching apa sih gitu. Caranya kakak ngelola sama koordinasi dengan departemen lain itu gimana? Gue kasih contohnya aja, lu tau Pick Me gak sih? Iya. Ada salah satu karyawan misalnya ya, dia nih Pick Me nih, orang-orang kan akan ilfil ya. Lu ngomongin apa sih, orang lagi ngomongin kerjaan kok baliknya kalau. Nah itu gue kayak, oh dia Pick Me ya, gue berarti orang-orang tuh bisa langsung, agensi tuh mulut-mulut tuh jahat ya, langsung ini nih orangnya nggak jelas nih Pick Me. Wah itu bakal jadi omongan. Oh gue harus pintar baca situasi, misalnya yang ini di ghost nih, yang gosip nih, gue harus baik nih ke dia. Ya itu gue jadi kayak dibilang muka dua, itu emang muka dua ya, tapi muka dua gue buat positif way gitu. Terus kayak misalnya gue harus ke finance, pendekatan gue berbeda, ke kreatif pendekatan gue berbeda, ke tim digital pendekatan gue berbeda. Ya gue lihat backgroundnya dia umurnya berapa, masukannya apa, makanya gue kayak SKSD banget ya gue orangnya, bagi IG lu dong, gue follow dong, bla gitu. Di internal lu jelek akan nyebar, karena tau begini gak sih dari sini jujur lagi ini. Berarti yang ngelihat sifat orang masing-masing juga gitu ya Kak? Betul. Kerjasamanya antar departemen atau divisi yang terkait iklan dari klien itu gimana? Kadang baik, kadang bergejolak, kadang ngotot-ngototan, tapi GN-nya juga ya lancar-lancar aja, karena kita tahu kita bekerja dengan brand yang sama, ya kita juga nggak mau kita berputar-putar berantem di internal kita doang, karena kan kita dibayar ya kita harus sesuai dengan apa yang diingin klien, walaupun kita di belakang gondok-gondokan berantem segala macam, tapi ya balik lagi kita profesional. Ya ternyata memang kayak gitu, kita gondok-gondokannya tujuannya buat ya itu kerjaannya selesai. Ya kayak gitu sih. Batas kewenangan kakak nih sebagai account eksekutif di antar divisinya itu gimana? Contohnya gue kayak batas salah satu divisi kreatif ya, misalnya gue nge-brief nih, tolong dong bikinin Kevi visual. Brief gue adalah ada gunung, ada laut, ada kapal contohnya ya. Terus oke, gue akan bikin ini, warnanya ini ya dari kreatif. Kayaknya bagusan warna hijau deh. Nah gue nggak bisa tuh, karena itu udah konsep ranahnya kreatif. Gue nggak bisa tuh, karena kan gue hanya brief aja. Kecuali ada dari brief klien gue, tolong hindari warna merah. Itu wajib gue ngomong. Karena itu dari briefnya. Yes. Tapi kalau misalnya need creative advice sesuai kreatif mau bikin apa ya udah. Kalau misalnya kayak ke finance, gue nggak mungkin nih kayak emang
budget yang dikasih vendor ada berapa sih segala macam bla bla bla. Coba dong buka duit-duitannya kita. Gua nggak bisa tuh kayak gitu. Oh. Apa persyaratan keahlian minimal kalau mau menyandang jabatan account eksekutif? Jangan bego maksudnya gini. Lu boleh berteman kemana-mana tuh boleh banget. Tapi di lingkungan ini lu ambil positifnya, lingkungan yang positifnya, lu ambil positifnya. Maksudnya jangan bego, balik lagi ke dunia nyata, klien lo akan enak ketika lo akan bertanya-tanya terus, ini maksudnya apa sih gitu. Kecuali lo banyak wawasan, malah klien dapat inputan yang baru yang mereka nggak paham, misalnya sebelumnya, itu mereka akan happy banget. Jadi, lo harus gampang ngertiin apa yang dimaksud sama orang lain, apa yang dipengenin sama orang lain. Gak usah ke klien deh, misalnya lo mau belajar jadi account, ya lo berteman nih, kayak temen gue lagi butuh ini deh. Itu kan lo bisa nalar tuh, ya temen gue lagi sedih deh, lo kenapa gitu, ada yang bisa bantu. Nah itu tuh dari basic itu tuh. Jangan mageran, harus punya teman yang banyak. Kayak dulu gue di kampus, gue ikut komik, masih ada gak tuh komik? Masih. Oh my god, kan tuh harus pintar nih bagi waktu. Ketika waktu gue untuk ini ya gue akan fokus ke sini, tapi gue bisa ke sini multitasking. Nah itu aja sih. Cukup segitu aja kak. Cukup Terima ya, kasih. alhamdulillah. Ya terima kasih. Bye.